Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Benarif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Respon publik atau tepatnya lebih tepatnya persepsi pasar terhadap pembentukan dana antara itu masih terus negatif ya. Dan ini tercermin dari indeks harga saham gabungan yang terbakar, termasuk ini saham-saham bank milik pemerintah yang selama ini relatif perkasa. Otoritas Bursa Efek itu sampai mengumpulkan sejumlah bos emiten besar ini untuk mencari jalan keluarnya. Memang seringkali struktur persoalan itu tidak dipahami itu. Dan karena itu reaksi persepsional itu yang lebih dominan. Itu yang terjadi juga pada soal Danantara. Kan diterangkan berkali-kali bahwa Danantara itu akan memanfaatkan dividen untuk dikumpulkan jadi modal untuk investasi itu. Oke, itu sederhana kita paham di situ. Tetapi kemudian yang sederhana itu justru jadi kecurigaan karena dianggap bahwa seluruh BUMN akan disatukan di situ. Lalu akan dipakai sebagai modal dasar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan bahkan menjadikan Danantara satu-satunya peralatan untuk mewujudkan kemakmuran di depan. Nah, di sini bagian yang saya sebutkan tadi, di dalam persepsi publik itu langsung jadi semacam kecurigaan. Apakah itu satu-satunya cara dengan keyakinan bahwa Indonesia akan terang benderang nanti setelah ada Danantara? Kan itu intinya tuh. Jadi komunikasi publik ini itu harus dipahami dengan baik bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa ya justru karena terlalu besar maka mengucapkannya justru terlalu gampang kan. Jadi justru karena dia besar maka orang menganggap ini juga sama dengan Titanic yang disebut sebagai unsinkable, tidak dapat tenggelam karena itu terlalu besar untuk tenggelam. Ternyata tenggelam juga kan. Jadi kita sebut aja ini semacam dilema Titanic itu, kapal yang sangat kuat justru dianggap tidak mungkin ada kesempurnaan kendati dikuat-kuatkan sekalipun. Jadi juga demikian halnya dalam soal Danantara tuh, modal yang sangat besar selalu dianggap sebagai berisiko tuh. Betul bahwa ada prinsip bahwa modal besar, risiko besar, tapi untungnya juga bisa besar. Nah, kita mau baca itu sebagai upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa tidak akan ada semacam permainan kekuasaan di situ. Tapi publik justru menganggap bahwa sebesar ini modalnya artinya ada kekuasaan besar yang mengincar dana sedemikian besar. Itu sebetulnya yang harus diluruskan atau dijernihkan oleh para komunikator politik istana. Dan itu gagal diterangkan tuh, sehingga persepsi bahwa Danantara itu akan jadi umpan besar untuk menangkap ikan-ikan kecil, atau sebaliknya dia adalah ikan besar yang hendak menelan ikan-ikan kecil. Kan itu sebetulnya yang jadi problem, sebetulnya problem perseptual atau problem persepsi di dalam menerima komunikasi politik atau headline yang mengatakan bahwa Danantara akan jadi semacam warisan anak cucu kita. Kira-kira itu dilema naratifnya dimulai di situ. Saya kira publik atau pasar sampai sekarang masih belum bisa diyakinkan karena terutama ini melihat struktur di Danantara yang diisi oleh mereka-mereka yang ya orang ngerti lah siapa mereka itu, apalagi yang misalnya yang mengelola BUMN. Kan di situ ada Erick Thohir, Menteri BUMN yang menjadi Ketua Dewan Pengawas, kemudian ada Doni Oskaria, ini Wakil Menteri Negara BUMN yang menjadi CEO-nya. Dan BUMN kita itu kan sekarang ini benar-benar hancur-hancuran nih, babak belur ya. Mulai dari kalau BUMN infrastruktur karena diberi penugasan, sekarang ini malah utangnya menggunung, dan ada juga yang sudah terancam pilot gitu. Kemudian BUMN pengelola dana-dana investasi termasuk asuransi, misalnya Asabri, Jiwasraya, Taspen dan sebagainya juga dilanda skandal. Jadi bagaimana publik mau diyakinkan? Terutama karena publik melihat bahwa komposisi mereka yang hendak mengendalikan atau diminta untuk mengendalikan aktivitas bisnis dari Danantara ini juga adalah orang-orang yang dicurigai atau dipersepsikan sebagai
mereka yang gagal untuk membersihkan BUMN, mereka yang gagal untuk menghalangi korupsi berlangsung di perusahaan-perusahaan negara. Kan itu satu paket berpikir. Dianggap bahwa mimpin BUMN aja atau menteri yang seharusnya mengawasi BUMN itu atau mengkoordinasi BUMN itu gagal untuk membuat BUMN ini sehat. Karena dianggap atau kadang-kala memang faktanya banyak BUMN yang harusnya udah dihilangkan nilai bisnisnya tuh, apa istilahnya, di write off. Jadi secara akuntan sebetulnya dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai pembuat profit itu, kecuali direkayasa laporan keuangannya, lalu dicari cara dengan cara menyembunyikan utang dalam bentuk merger segala macam. Tetapi yang jadi inti persoalan kita adalah cara publik memandang mereka yang terutama yang berasal dari wilayah BUMN yang mengawasi atau bahkan menjadi pasukan yang akan membawa Danantara ini kan. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam satu wilayah yang memang bukan soal ekonomi, bukan juga soal politik, tapi soal persepsi publik. Nah, persepsi publik ini berkembang terus atau tumbuh terus karena perubahan-perubahan di dalam konsep Danantara itu sendiri kan. Komposisi yang berubah dan mungkin juga kejelasan siapa yang akan atau lembaga mana yang akan nimbrung di situ, BUMN mana aja yang akan dipastikan jadi core bisnis dari Danantara. Apakah perbankan itu dianggap bahkan mungkin terlalu berbahaya kalau perbankan dimasukkan di situ, karena sistem perbankan itu punya semacam kepekaan yang berbeda dengan perusahaan yang non finansial. Jadi semua hal itu berputar di dalam pikiran publik dan menimbulkan sinisme. Tetapi harus dianggap bahwa sinisme publik itu berdasar juga karena kepercayaan pada pejabat-pejabat negara, pejabat BUMN, terutama pada kasus-kasus belakangan ini, asuransi, Asabri, Pertamina, macam-macam itu, kemudian Wika. Jadi segala macam hal yang ada di publik itu justru dicurigai sebagai problem yang tidak, atau bukan dicurigai, dianggap tidak bisa diselesaikan oleh BUMN sendiri, lalu sekarang mau digabung. Jadi semacam gabungan dari mereka yang bermasalah. Kira-kira itu persepsi publik terhadap Danantara. Danantara, seperti yang dikatakan oleh Hasim, adiknya Pak Prabowo, itu adalah mimpi Pak Sumitro, ayah dari Presiden Prabowo. Tapi apakah benar Danantara seperti yang sekarang ini yang dibayangkan oleh Pak Sumitro, yang selama ini pemikiran-pemikiran ekonominya kan ini ya namanya seorang sosialis ya, ini lebih berpihak kepada rakyat, termasuk juga soal koperasi misalnya. Apalagi setelah Danantara ini dikaitkan dengan ide besar Presiden Prabowo yang bersumber pada ide ayahnya di tahun 70-80-an, dan orang akhirnya mencoba membaca apa sebetulnya ide awal dari Danantara ini kalau dilihat dari historisitasnya itu. Dan Pak Sumitro ternyata menginginkan Danantara itu jadi semacam modal dasar untuk mengumpulkan uang dan keuntungannya dipakai untuk membiayai koperasi. Kan itu filosofi yang orang anggap oke, itu bagus betul, bahwa negara bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyat, dan karena itu diperlukan satu super holding untuk membiayai justru mereka yang tercecer, tertinggal, yaitu rakyat. Karena itu koperasi harus digerakkan, dan betul bahwa Presiden Prabowo akhirnya menggerakkan koperasi, berapa 70.000 unit koperasi akan dibangun di Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah dana Danantara ini hasil investasinya itu akan disalurkan atau akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya kepemilikan kooperatif? Kan itu juga yang belum diterangkan oleh pemerintah. Sementara isu sudah berkembang bahwa sebetulnya yang akan diuntungkan adalah bukan koperasi, tapi perusahaan-perusahaan lain yang memungkinkan nilai tambahnya itu dinikmati oleh kalangan oligarki. Kan itu sebetulnya yang harus diterangkan secara ideologis, bahwa itu penting untuk memperlihatkan bahwa ada aspek sosialisme di dalam ide Pak Sumitro itu. Apakah juga Danantara hari ini ada di dalam ingatan sejarah yang sama? Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa, bukan jujur, terus terang mengatakan bahwa kecemasan publik, kegelisahan publik itu yang belum mampu untuk ditangani oleh bahkan petinggi-petinggi di Danantara sendiri kan. Kan beberapa petinggi Danantara atau mereka yang membela Danantara masih bersikap defensif gitu, menganggap bahwa udah lihat aja, nggak usah banyak ngomong, lihat aja nanti. Bukan itu soalnya, harus diletakkan
letakkan di dalam kalkulasi dan analisis akal pikiran bahwa kritik publik itu harus dijaminkan pada argumentasi baru bahwa Danantara kami perlihatkan akan memunculkan ide-ide inovatif, akan mampu untuk mengatasi kesusahan ekonomi. Itu yang harus diterangkan pada publik, bukan sekedar mengatakan bu ini adalah warisan yang akan berguna, ini adalah temuan peradaban yang luar biasa. Kalau itu semuanya itu namanya harapan atau bahkan bisa jadi ilusi sebetulnya, karena para penjelas keadaan pun justru membuat keterangan mereka itu menyebabkan ketidakjelasan baru. Dan antara ini akan jadi salah satu pertaruhan terbesar Presiden Pak Prabowo. Jadi tidak boleh gagal. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi bangsa ini ya, karena duit BUMN semua dikumpulkan di dalam satu keranjang. Ibarat telur, itu telurnya itu yang tadinya terpisah-pisah di berbagai keranjang, sekarang dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya tumpah, ya itu hancur semua telurnya. Masalahnya sekarang ini kan publik masih belum bisa diyakinkan, dan pasar terlanjur negatif reaksinya. Sementara komunikasi publik pemerintah itu sangat buruk. Ini kan seperti ini judul film seingat saya ya, satu bantal beda mimpi. Itu antara Presiden Prabowo dengan rakyat itu berbeda. Memang ada sentimen negatif terhadap sesaat setelah peluncuran Danantara, tapi biasa aja, itu kan semacam keraguan dari investor asing untuk melihat apakah ini betul-betul mampu jadi tempat mereka berinvestasi itu. Sementara peringkat Indonesia itu diturunkan terus oleh para pemeringkat dunia bahwa sebaiknya jangan investasi di Indonesia. Ini juga jadi beban psikologi, bukan beban psikologi manajemen Danantara, tapi beban psikologi rakyat sebetulnya kan. Kan rakyat juga membaca bahwa kalau negatif campaign atau negative impression ditularkan melalui media-media sosial dari luar negeri, itu juga membuat rakyat semakin lama makin ragu terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Jadi saya kira itu juga perlu semacam sebetulnya koordinasi public opinion yang memang hari-hari ini terlihat lemah dari pihak pemerintah. Sementara rakyat semakin lama makin menduga, berkejaran dengan waktu. Kalau tidak ada satu konsep yang utuh yang bisa diterangkan untuk dijadikan patokan publik dalam berkomentar tentang Danantara, maka publik menganggap bahwa ini ada satu proyek yang kelihatannya berbahaya itu, atau bahkan ada yang mulai menyebut bahwa ini proyek yang ugal-ugalan. Nah, kita ingin keterangan itu diucapkan dalam satu bantahan yang argumentatif dari pihak pemerintah, dan selama itu belum diucapkan, itu penanda bahwa kecemasan di dalam kabinet sendiri mungkin sedang berlangsung tuh, atau orang menduga bahwa pasti masih ada perselisihan ideologis atau perselisihan teknis tentang kedudukan Danantara ini sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan mesin penjamin kemakmuran di masa depan. Kan ini pentingnya aspek pertengkaran ideologis ini yang diterangkan pada publik, supaya publik bisa berpartisipasi secara maksimal. Atau kalau ada semacam keraguan, ya bisa ditunda atau diperbaiki sistemnya atau apapun. Tetapi sekali lagi, yang dituntut oleh publik adalah satu keterangan yang imperatif, artinya keterangan dominan yang masuk akal, supaya penerimaan terhadap Danantara ini bisa menjadi semacam optimisme publik bahwa akan ada betul-betul Indonesia yang terang di masa depan, akan ada bonus demografi. Nah, selama itu tidak bisa diyakinkan oleh para komunikator istana, maka publik akan makin lama akan melecehkan sebetulnya upaya untuk memuja barang baru ini. Tapi sekali lagi kita ingin lihat bagaimana sebetulnya pemerintah dengan cara yang kuat itu datang ke publik dan terangkan apa sebetulnya yang dimaksud dengan super holding ini. Sampai sekarang orang masih meraba-raba apakah ini jenis gajah, memang kakinya udah kelihatan, ekornya, belalainya, tapi apakah betul-betul gajah ini dimaksudkan untuk menarik gerbong yang sangat besar, yaitu kemiskinan dan ketidakadilan, atau justru ini gajah yang akan dilumpuhkan sendiri oleh lingkungannya tuh. Sementara pikiran yang lain menganggap bahwa apakah Danantara dengan skala yang sangat besar dan masif itu sudah dihitung ke impact-nya pada lingkungan, misalnya kalau investasinya
digenjot habis-habisan, itu ada pemanasan ekonomi misalnya, sekaligus pemanasan lingkungan, karena sifat dari modal itu selalu akan mengambil resiko berlawanan dengan prinsip-prinsip ekologi. Saya kira itu soal yang sebaiknya diulas secara terus-menerus oleh lembaga-lembaga kritis dari masyarakat sipil. Tetapi sekali lagi dengan argumentasi akademis yang kuat. Ngapain? Salam kasih.